Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar yang Allah selalu berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita sehingga kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini sebelum kita mulai pengajian yang lalu masih dalam kitab Turratun Nasihin, bab masih tentang sholat berjamaah. Kemarin saya menyampaikan yang lalu orang yang menyepelekan sholat berjamaah, Allah akan berikan 8 perkara. Di sini masih menerangkan hadis daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai, saya minta bacakan satu Fatihah. Yang pertama dikhususkan buat kakak saya pribadi, yaitu Mursi Firdaus bin Mukri bin Sadai. Yang kedua, Fatihah ini dikhususkan buat saya punya adik, yaitu mempunyai seorang istri sedang hamil, yaitu Kang Nurdin. Mudah-mudahan dalam kandungannya si cabang bayi diberikan kesehatan walafiat, amin. Dimudahkan dalam persalinannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan keselamatan ibunda beserta cabang bayinya, dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya Fatihah ini dikhususkan buat kakaknya Teh Tara, ya alhamdulillah kemarin sempat dirawat, sekarang sudah pulang, alhamdulillah dalam keadaan membaik dan sedang dalam penyembuhan. Dan selanjutnya Fatihah ini tadi saya mendapatkan amanah dari Bapak Haji Kos, istrinya dalam keadaan sakit, alhamdulillah sempat dirawat, cuma sudah pulang hari ini, baru sampai di rumahnya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya pada hadis dikhususkan buat kakak Ifar dari Kang Juli yang dalam keadaan penyembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kunyatil salihah wasyifa wal baraka wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ahu min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, dicariasakan anna Nabi satu kedudukan Nabi alaihi atas kanjeng salatu wassalam lan assalamat annahu satu kanjeng Nabi ku qala ngandika ya kanjeng Nabi man tahawwanu sing sapa wong kang gampang akan bis salati ma'al jamaah kalawan salat berjamaah aqibatullahu ta'ala bi usnatai asyarata, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 12 balayatan maf'ul bih daripada lafaz isnatai, yaitu Allah akan berikan 12 bala bagi orang yang sebutnya ngegampangkan salat berjamaah. Ini bagi orang yang salat ngegampangkan, apalagi orang yang enggak salat, nauzubillah subhanallah min zalim. Orang yang sholat pun malas saya berjamaah ngedewekan, karena dewekan itu gampang cepat ya, lama imamnya nih, apalagi imamnya yang ini lama. Doa saya mau sholat dewekan biar cepat selesai. Ini bagi orang yang ngomong seperti itu, Allah akan berikan 12 bala. Masya Allah ya. Ini bagi orang yang sholat segini teh, apalagi yang nggak sholat tujuh. Ya, nauzubillah min zalik. Salah satu di dunia, wa salah satu indal maut, wa salah satu fil qabri, wa salah satu yaumal qiyamah. Balanya akan diturunkan kepada orang tersebut. Salah satu di dunia, yang 3 dikasihkan kepada orang itu, dikasihin ke orang itu 3 perkara di dunia ya. Wa salah satu indal maut, yang 3 lagi dikasih setelah dia maut, setelah dia mati, setelah dia meninggal, setelah qaid ya. Ini balanya akan dikasih kepada orang tersebut. Wa salah satu fil qabri, dan 3 perkara lagi diberikan ketika di dalam kubur. Masya Allah, ini orang kesian amat ya. Wa salah satu yaumal qiyamah, dan 3 lagi diberikan nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ini orang udah mau selamat dah. Ya. Ini bagi orang yang gampang sholat berjamaah, tarawih. Apalagi imam ini lama, imam baca segala lama, terasa sholat sendiri, apalagi anak kalau sendiri macam. Ini orang akan diberikan 12 perkara, 3 di dunia, 3 lagi ketika setelah meninggal ya, 3 lagi di dalam kubur, yang 3 lagi ketika di hari kiamat. Ini bagi orang yang sholat segini teh, sholat bukan berjamaah, apalagi yang enggak sholat, nauzubillah min zalik ya. Insyaallah. Amma salasatul lati fid dunya fal ula yarfa'ullah barakatan min kasbihi, Masya Allah, wa rizquhu, wa sani
wasaniyatu yasi'u min nuruh salihin wasalisatu yakunu maqdudun fi qulubil mu'minin. Masya Allah. Yang tiga perkara yang diturunkan untuk orang tersebut bagi orang yang meninggal yang tahawan mengampangkan sholat berjamaah, yang diturunkan tiga perkara di dunia. Yang pertama, Allah akan angkatan terberkahan di dalam rezekinya. Makanya ya, sholat tapi rasa kurang rezeki, ya Allah. Sehari dapat 1 juta masih kurang. Ya, sehari dapat 2 juta masih kurang. Sehari dapat 5 juta masih kurang. Ya, dibeliin handphone yang mahal, pengen handphone yang lebih mahal. Dibeliin motor yang mahal, pengen yang lebih mahal lagi. Karena apa? Keberkahan rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak rezekinya, punya uang segala apa bisa kebeli, cuman berkahnya hilang. Itu bagi orang yang menggampangkan salat berjamaah. Masya Allah, diangkatkan berkah rezeki. Wasaniyata yang minhu ya nur salih. Orang tersebut, yang kedua, orang tersebut akan dijauhkan daripada orang-orang yang soleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau orang yang ingin sholat sendiri itu orang sombong namanya. Ya, nggak mau silaturahmi, nggak mau bergabung. Ya, seakan-akan orang tersebut pintar. Ya, karena Masya Allah di dalam sholat berjamaah nih, misalkan imamnya salah, makmumnya benar bacaannya, itu masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamnya salah, makmumnya pun salah, barisannya benar, itu masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmumnya salah, imamnya salah, barisannya acak-acakan, sapnya acak-acakan, ada satu orang yang ikhlas hatinya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan pahala semuanya. Itu untungnya berjamaah. Ya, berjamaah. Karena apa? Di dalam sholat berjamaah itu macam-macam orang. Ada yang lagi banyak utang, mikirin utang. Ada juga yang lagi banyak masalah sama keluarganya. Ya, ada lagi yang mendapatkan cobaan, yang diberikan sakit dan yang lainnya. Ya, karena penuh dengan, ada yang lagi bahagia, terus ada lagi yang lagi sama-sama sekali umat sama sekali. Ya, itu di dalam sholat berjamaah bermacam-macam orang. Siapa tahu di dalam 10 atau 20 orang itu, satu saf itu ada satu orang yang hatinya ikhlas sehingga tertolong yang lainnya. Amin Allahumma amin. Makanya malas berjamaah. Ya, minimal ya, sehari itu diusahakan 1 kali dah berjamaah. Contohnya maghrib, karena kita mah biasanya maghrib ya sempatnya. Padahal di jam-jam lain juga Masya Allah tuh kita sempat sebetulnya, cuman disibuk-sibukkan dengan yang lain. Ya, dengan keduniaan. Minimal kita itu 1 hari sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri mulu. Udah amal kita sedikit, ya, sholat sendiri mulu. Ya, biasa kalau jamaah dikasih 27 derajat. Kalau sendiri cuma 1, itu juga kalau benar sholatnya. Ya, kalau salah ya Allah ya Rabb. Makanya kalau berjamaah kita bisa ketolong dengan yang lainnya. Salat kita nggak benar, lagi mikirin utang, lagi mikirin baju, apalagi mikirin handphone,
apalagi mikirin pacar, ya, masya Allah macam-macam dah. Agar salat itu kita bisa ketolong dengan yang lainnya, dengan imam yang lulus, ikhlas, bacaannya benar, kita bisa ketolong dengan yang lainnya. Itu untungnya berjamaah, ya. Jadi diusahakan sehari itu sholat berjamaah. Karena apa? Al jamaatu rahmatun, ya. Jamaah itu penuh dengan rahmat. Makanya kenapa kita tuh kerja mendapatkan hasil yang lumayan, tapi kenapa selalu kurang? Lihat sama ibadah diri kita sendiri. Gak usah nyalahin orang lain, kayaknya nih. Itu jangan. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita lihat ibadah kita. Ya Allah, saya jarang berjamaah. Ya, Allah akan angkat rezeki keberkahannya di dunia. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, Allah akan jauhkan orang tersebut daripada orang-orang yang soleh. Makanya kalau orang yang nggak berjamaah, hidupnya sendiri, berjamaahnya sendiri, dia nggak pernah berjamaah, sholatnya pun sendiri. Karena apa? Kita ini manusia, dari mulai lahir kita membutuhkan manusia. Kita datang ke dunia, ya, kita butuh, ya, butuh dibersihkan, dimandiin, ya, disuapin, disusuin dan segala macam. Butuh sampai meninggal pun kita butuh, ya, pertolongan. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa mandi, nggak bisa makan, apalagi nggak bisa nyolatin sendiri. Kita butuh dari mulai lahir sampai meninggal pun kita butuh orang lain, ya. Tangan kanan membutuhkan tangan kiri membutuhkan tangan kanan. Ya, itu bagi orang yang paham, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sombong, saya banyak uang, saya banyak ilmu, pasti orang butuh sama saya. Gak bisa seperti itu. Ya, bahkan kemarin pun ada sahabat saya yang sedang sakit, dia banyak hartanya, tapi hartanya itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, karena penyakitnya udah luar biasa. Sampai dia nangis, ya Allah, hartaku ini tidak berguna. Sedangkan dia nyari siang malam nggak pernah dihiraukan cari uang, sampai dia banyak hartanya, tapi hartanya tidak bisa menolong untuk tubuhnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wa salasatu yakunu maqudan fi qulubil mu'minin. Masyaallah. Orang tersebut hatinya akan selalu benci terhadap orang yang beriman, makanya kesel wae hawanya. Kau yang digedekan, ya enggak? Karena apa? Kita jarang sholat berjamaah. Kita sering emosi, sering kesel sama orang lain, ya, kesel sama orang yang rajin ibadah. Masya Allah, saya membenci banget sama orang itu. Kenapa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Benci sama orang teh. Ya, Masya Allah, 3 perkara yang di dunia. Wasalasatun, lanjutkan nih. Lanjut ya. Wa amalati indal maut. Masya Allah, 3 perkara ketika dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, bagi orang yang ngegampangkan sholat berjamaah, Masya Allah, udah meninggal pun masih diberikan. Ya Allah, ya Rabb,
Fal'ula yang biduruhu, Masya Allah. Li'atasan walau syaraba an-nahar. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Yang tiga perkara ketika dia setelah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu cobaan rohnya orang tersebut. Rohnya itu akan diberikan haus, dahaga. Masya Allah. Walaupun di depannya banyak air, tapi tidak bisa meminumnya. Dia diberikan kehausan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Ruhnya itu selalu aus, ya Allah, ingin minum, ya Allah, ingin minum, gak dikasih minum sama Allah. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Wasaniyatu yastadurna alaihim ru'unuhum. Masya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yastadduna alaihim far'un ruhu. Masya Allah, ya Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang tersebut suatu siksaan yang sangat banget di dalam ruhnya orang tersebut. Akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wa salisatu yakhufuna alaihi min zawalil iman. Na'udzubillah dari Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang tersebut setelah meninggalnya Allah akan umumkan orang tersebut tidak akan membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, matinya dalam su'ul khotimah. Masya Allah. Ini orang yang sholat tapi tidak berjamaah. Ini orang yang sholat malas berjamaah. Segini teh yang sholat, apalagi yang enggak sholat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wa amalati fil qabri fal ula yudhiku alaihi sawa'u wa munkarin wa nakirun. Masya Allah. Di dalam kubur, yang tiga perkara ini ketika di dalam kubur, orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Barrabuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Gak bisa jawab orang tersebut. Karena apa? Ngagampangkan sholat berjamaah. Masya Allah. Tiga perkara ini di dalam kubur.
Ya. Wasaniyatu tasdidu alaihi ta'atul qabri. Masya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan orang tersebut di dalam kuburnya kegelapan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Memang dalam kubur itu gelap. Cuman kalau orang yang beriman itu dalam kubur kayak kamar sendiri, terang, nyaman. Tapi kalau kita amalnya nggak baik, maka dalam kubur tersebut maka akan gelap gulita. Kita nggak bisa melihat apa-apa. Ya, Masya Allah. Ya. Wasalisatu yadhiku qabruhu hatta tudiku adla'ahum. Masya Allah. Yang ketiga, orang tersebut akan diberikan siksaan sebagaimana orang tersebut kuburannya akan diberikan sempit. Kuburannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tidak akan memberikan suatu kesempatan untuk orang itu bergerak sampai sempitnya tulang rusuknya sampai berhancuran. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Ya Allah, ya. Wa amalati yaumal qiyamah. Ya wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah ya, 3 perkara lagi nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan yang 9 perkara ini ya menjadikan mau'izah buat kita semua, peringatan yang baik, mau'izatun hasanah ya, peringatan buat kita semua karena kita masih ada kesempatan, mumpung masih muda ya, tubuh kita semua ini masih sempurna, tangan masih bisa mengangkat, bibir masih bisa berbicara, makharijul huruf pun masih lengkap, gigi-giginya masih lengkap, kaki kita masih bisa nengkuk ya, masih bisa melangkah. Coba nanti kalau sudah tua, semuanya Allah akan angkat nikmatnya. Coba satu nikmat Allah akan diangkat apa? Kaki kita udah kram mulu ya, udah nggak bisa bergerak lagi untuk sholat. Nauzubillah min dzalik ya. Ayo rekan-rekan semua, para jamaah, sama-sama kita berjuang ya, berjuang untuk lebih baik lagi karena Masya Allah kita masih ada kesempatan ya. Untungnya kita duduk di majelis ilmu, kita jadi mendapatkan suatu ilmu dan kita sedikit demi sedikit kita manfaatkan ya, kita amalkan ya. Karena apa? Ilmu yang baik itu adalah ilmu yang sedikit tapi kita amalkan ya. Itu adalah ilmu yang baik ya. Orang yang soleh, orang yang baik itu dapat ilmu sedikit diamalkan ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah umur, berkah rezeki, berkah sehat wal afiah, berkah istiqomah di dalam kebaikan, dan berkah ditetapkan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya hukuniyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah, ya Allah, ya Maulana wal ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa zakatana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa tub bina ya latif wakshif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wa ta'un wa syarra dhalimin wa syarra hasidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qubul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.